Selama bertahun-tahun, kekuatan konglomerat Korea di forum politik sangat rumit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chaebol mengendalikan pemerintahan Korea Selatan. Semua pejabat bekerja sama, semuanya berdasarkan kepentingan konglomerat. Memperlakukan rakyat seperti sampah sudah menjadi hukum. Presiden Korea Selatan berganti setiap 5 tahun. Namun, para konglomerat tetap ada dan mengakar kuat. Di masa-masa sulit, kita harus kuat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melenyapkan presiden. Orang ini adalah Perdana Menteri Jong Ho. Setelah melenyapkan Presiden In Jun, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menggantikannya sebagai pemimpin pemerintahan. Namun, saat ia bersiap menjadi wakil, tiba-tiba Sekretaris Cheong Ayon menerima telepon bahwa Presiden In Jun masih hidup. Saat itu ia telah dibawa ke ruang gawat darurat di Rumah Sakit Militer Seoul. Namun, setelah Jong Ho tiba di rumah sakit, ia diberitahu oleh kepala rumah sakit karena kondisinya kritis, kemungkinan keberhasilan operasi hanya 20%. Hal ini juga membuat dia merasa sedikit lega. Namun, saat itu Wakil Perdana Menteri Kementerian Ekonomi Soo Jin mengirim pesan kepadanya, berharap bisa bertemu dan berbicara secara pribadi. Target pertama setelah Jong Ho berurusan dengan In Jun adalah Soo Jin, karena ia selalu terlibat dalam kegiatan ilegal dengan grup Daejin, konglomerat top Korea. Setiap kali para pejabat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap grup Daejin, pada akhirnya mereka semua dituduh melakukan berbagai kejahatan oleh In Jun. Masuk penjara. Orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan perusahaan Daejin kali ini adalah Jong Ho. Ia ingin masalah ini berhasil, jadi ia harus melenyapkan In Jun. Tapi sekarang ia berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Soo Jin memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan dengannya. Dia berharap Jong Ho bisa menutup mata, segera mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan begitu kami tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Tapi tentu saja, Jong Ho menyuruh Soo Jin untuk segera pulang dan mengurus pemakamannya. Dia melihat negosiasi itu tidak berhasil, segera pergi menemui istri Presiden, Cheong Mi. Dengan alasan memiliki bukti korupsi In Jun, ia memintanya berbicara dengan dokter, perpanjang operasi hingga pukul 9 pagi. Dengan begitu Jong Ho tidak dapat hadir di parlemen pada pukul 9 pagi untuk mengambil alih tugas sebagai wakil presiden, karena mereka telah meminta jaksa penuntut untuk menuntut mereka atas korupsi. Lakukan penangkapan darurat terhadap Jong Ho pada pukul 9 pagi. Jong Ho di sini segera menemui Chang Sik, ketua Partai Liberal. Jong Ho mengatakan bahwa ia akan mendukungnya untuk menjadi presiden, dengan syarat meminta Chang Sik datang ke rumah sakit sebelum pukul 9 pagi, mencegah semua tindakan Soo Jin. Apakah ketua Chang Sik akan menerima tawaran darinya? Meskipun dia tidak memiliki kemampuan apapun, dia adalah orang yang serakah. Tidak tahu apakah ketua Chang Sik bisa dipercaya. Saya percaya pada keserakahannya. Tidak butuh waktu lama untuk sampai pada pukul 8.50. Chang Sik membawa beberapa orang terkemuka di bidang medis ke rumah sakit, mengawasi operasi di tempat. Dia memberitahu Soo Jin, semua dokter ini adalah mentor operasi para orang di bawahnya. Demi keselamatan In Jun, mereka sengaja datang untuk membimbing murid-murid mereka. Dokter yang sedang melakukan operasi tahu bahwa gurunya telah datang. Mereka sama sekali tidak berani memperpanjang waktu. Akhirnya mereka menyelesaikan operasi pada pukul 8.58. Saat ini Jaksa Han Cheo telah membawa surat perintah penangkapan. Lanjutkan untuk menangkap Jong Ho. Setelah mengatur ulang surat panggilan, beritahu saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, Tuan Perdana Menteri. Ini adalah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur resmi. Ketika negara sedang tidak damai, kita harus lebih mematuhi hukum. Setelah itu, Jong Ho memberitahu mereka, Pasal 71 Konstitusi, ketika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, Perdana Menteri akan mengambil alih sebagai wakil Presiden. Pasal 84 Konstitusi, Presiden dibebaskan dari tuntutan pidana saat menjabat. Hal yang sama berlaku untuk wakil Presiden. Seorang jaksa yang memenuhi syarat pasti tahu hal ini. Belum ada pengumuman kematian yang dibuat. Cepat bawa Perdana Menteri pergi, cepat. Wakil Presiden memerintahkan jaksa penuntut melalui Menteri Kehakiman. Saya katakan, jika jaksa di ruang interogasi Anda diperintahkan oleh saya, lalu apa perintah pertama yang akan saya berikan? Dengan demikian, Jong Ho berhasil mengambil peran sebagai wakil presiden. Tapi Cheong Geo mengatakan kepadanya bahwa dalam sebulan ke depan, rumah sakit akan memantau pemulihan In Jun. Jika setelah sebulan, mereka memutuskan bahwa In Jun tidak dapat sadar kembali, partai oposisi akan menuntut pemilihan presiden lebih awal. Itu juga berarti Jong Ho hanya punya 1 bulan untuk menggulingkan grup Daejin dan pejabat korup di pemerintahan. Jong Ho mengatakan kepada Cheong Geo untuk mengambil alih kendali Badan Intelijen Nasional. Jaksa dan polisi membutuhkan waktu 1 minggu untuk menangkap putra In Jun, Haeyeon-soo. Dibutuhkan 1 minggu untuk menangkap grup Daejin dan Soo Jin, dan 1 minggu lagi untuk membersihkan sisa-sisa politisi. Waktunya tepat. Setelah itu Jong Ho pergi mencari mantan jaksa Seoul, Jang Seo-kei. Ia adalah satu-satunya dari lebih dari 2000 jaksa di Seoul yang berani menuntut Rumah Biru. Karena itu Jang Seo-kei dicopot dari jabatannya.
Meskipun ia dicopot dari jabatannya, banyak bawahannya di kantor kejaksaan sangat mengaguminya. Jong Ho berencana merekrut Jang Seoke untuk menghadapi partai Sujin. Di sisi lain, Sujin telah menemui wakil presiden grup Daejin, Sang Un. Dia mengatakan kepadanya bahwa berita malam ini akan melaporkan bahwa seorang saksi mata akan bersaksi tentang suap yang diterima Jong Ho. Meskipun itu hanya kebohongan, selama saksi mata bersedia berkorban, kejahatannya akan menarik perhatian publik. Mulai hari ini, dia akan mengatur media domestik untuk fokus menyerang Jong Ho. Media Korea Selatan memiliki kemampuan yang cukup untuk menggoda rakyat agar memilih presiden baru. Pihak lawan hanyalah wakil presiden yang bahkan tidak layak disebutkan. Sujin memberitahu Sang Un, kita harus bersiap melawan Jong Ho, menuntutnya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Kemudian minta Sang Un untuk menghubungi pihak oposisi dan mengajukan mosi pemecatan wakil presiden ke parlemen. Sekarang kita dan Jong Ho bukan lagi soal hidup dan mati. Meskipun mereka tidak dapat menangkap Jong Ho secara pidana saat ini, mereka dapat mengambil tindakan terhadap sekretarisnya, Cheong Ayun. Mereka segera mengirim Han Cheo ke rumah lamanya untuk melakukan penggeledahan. Selama penggeledahan, Han Cheo memimpin jaksa, diam-diam menaruh surat di balik bingkai foto di kamar Cheong Ayun. Kemudian berita itu disiarkan, kantor kejaksaan menemukan slip setoran ratusan juta won di kamar Cheong Ayun, sekretaris wakil presiden. Kejaksaan menduga ini adalah bagian dari uang suap yang diterima Jong Ho. Begitulah, karena berita negatif ini, Jong Ho dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden oleh Dewan Negara. Sujin juga mengajukan pengunduran diri seluruh Dewan Negara kepada Jong Ho. Dia memberitahu dia bahwa jika dia tidak mengundurkan diri secara sukarela sebelum tengah malam, seluruh Dewan Negara akan segera mengundurkan diri. Jika saya ingin mengundurkan diri, saya tidak akan naik ke posisi ini sejak awal. Tekad Anda sangat kuat, saya akan mengusulkan kepada parlemen untuk membentuk kabinet. Jika mereka diberi beberapa posisi tinggi, mereka juga akan. Rencana Anda tidak akan berhasil. Mengenai Perdana Menteri Jong Ho, kami tidak bisa setuju dia menjadi wakil presiden. Kami tidak akan melanjutkan percakapan dengannya. Saat ini, perwakilan partai oposisi telah mengeluarkan pengumuman bersama. Setelah itu, untuk memaksa Jong Ho mengundurkan diri, anggota Dewan Negara yang melayani rakyat dan negara melakukan mogok makan massal dan menghentikan semua pekerjaan negara. Seperti pemogokan massal para dokter belum lama ini, karena perebutan kekuasaan, mereka menganggap nyawa rakyat seperti permainan. Yang lebih serius adalah, Sekretaris Presiden, Hyeon Suk telah menemukan bahwa alasan Injun menderita serangan jantung adalah karena Jong Ho meracuninya. Jadi dia segera memintanya datang ke Rumah Biru, dan meminta pasukan pengawal Rumah Biru menunggu perintah kapan saja, bersiap untuk melakukan penangkapan darurat. Petugas keamanan Rumah Biru hanya bisa menahan dan menangkap orang yang membahayakan presiden. Tuan Sekretaris, tolong beritahu kami siapa yang perlu ditangkap. Kalian tunggu di sini. Setelah Jong Ho masuk, Hyeon Suk juga ingin mendapatkan beberapa jawaban sederhana darinya. Tak disangka, Jong Ho terus terang mengaku kepadanya bahwa ia telah meracuni Injun. Grup Daejin ada di tangannya, jika tidak melakukannya, negara akan segera binasa. Saya ingin menghentikan jantung presiden dengan tangan saya sendiri. Grup Daejin mempermainkan dia di telapak tangan mereka. Apapun alasannya, itu tidak dapat membenarkan tindakan melenyapkannya. Anda juga tidak dapat lepas dari hukuman hukum. Saya tidak berniat lari, saya hanya ingin memperpanjang waktu sedikit lebih lama. Kemudian Jong Ho mengeluarkan pulpen perekam, memutar rekaman pengakuannya sebelumnya bahwa ia telah melenyapkan Injun, mengatakan bahwa ia hanya perlu membersihkan sampah-sampah negara dan kemudian menebus dosanya. Saya berharap Hyeon Suk dapat memberinya waktu 1 bulan dan membantunya menyelesaikan ini. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit dan langsung berbicara dengan Cheong Mi. Tadi Injun sudah sedikit sadar, dan dia berkata kepadanya bahwa sudah waktunya untuk membayar hutang yang dia miliki padaku. Dia mengatakan bahwa Injun baru saja sadar, dan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan rakyat khawatir, harus memberi perhatian khusus pada pertahanan dan keamanan nasional. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jong Ho, stabilitas tidak akan berubah, dan urusan negara akan diurus. Mungkin sebentar lagi presiden akan sehat dan keluar dari rumah sakit. Sampai saat itu tiba, Perdana Menteri Jong Ho, saya perlu konfirmasi sedikit. Jika ada orang yang bangkit dan meninggalkan pesta, saya akan menganggapnya sebagai tindakan yang disengaja untuk melawan keinginan presiden. Maksud saya, hal ini perlu dikonfirmasi. Sebelum dikonfirmasi, saya tidak bisa mematuhi perintah. Wakil Perdana Menteri Sujin, apakah maksud Anda tidak bisa mempercayai ibu negara? Saat ini ibu negara hanyalah boneka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia mengatakan ada urusan yang harus ia tinggalkan. Minta Jong Ho untuk memimpin pesta ini. Setelah duduk, hal pertama yang ia lakukan
lakukan adalah menyesap anggur untuk menenangkan diri. Sebagai Wakil Presiden Republik Korea, saya menyatakan di sini, Wakil Perdana Menteri Sujin, mulai sekarang Anda dicopot dari jabatan Dewan Negara. Namun, saat Sujin benar-benar putus asa, sebuah panggilan telepon membawa harapan terakhir baginya, yaitu ada seseorang yang menuduh Injun mengalami serangan jantung mendadak. Penyebabnya adalah keracunan. Setelah mengetahui insiden ini, orang pertama yang dicurigai oleh Sujin tentu saja adalah Jong Ho, yang baru saja menjadi perwakilan presiden. Setelah ia menjabat, hal pertama yang ia lakukan adalah menempatkan orang kepercayaannya, Jang Seo-kei, sebagai Direktur Kantor Kejaksaan Pusat Seoul. Karena Korea Selatan menganut 3 pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuatan yang paling menakutkan di antaranya adalah sistem peradilan. Baik kasus besar maupun kecil di Korea Selatan harus ditangani oleh kejaksaan. Polisi ingin memecahkan kasus harus dipimpin oleh jaksa. Pengadilan ingin mengadili suatu kasus, jaksa harus mencari bukti. Jadi apa yang bisa diselidiki polisi semuanya diputuskan oleh jaksa. Apa yang bisa diputuskan hakim juga diputuskan oleh jaksa. Jadi Jong Ho ingin membersihkan sampah politik. Tugas pertama adalah harus ada orang di kantor kejaksaan. Saat ini Sujin telah mendapatkan bukti racun yang meracuni Injun dari direktur rumah sakit yang bertanggung jawab atas perawatannya. Dia berencana menggunakan ini untuk menjatuhkan Jong Ho. Tapi alasan Sujin bekerja keras untuk konglomerat seperti itu bukan karena dia ingin pemerintah dan pengusaha berkolusi sejak awal, tapi karena konglomerat telah berulang kali menggunakan uang atas nama investasi diberikan kepada suaminya Min Ho untuk bisnis. Di bawah situasi yang begitu senyap, Sujin dipaksa semakin terjerumus. Selama para pejabat tinggi pemerintah ini jatuh ke dalam perangkap konglomerat, mereka dapat dengan mudah mengendalikan Pasal 84 Konstitusi. Presiden, kecuali untuk kejahatan perang saudara atau invasi, tidak dapat dituntut secara pidana selama menjabat. Tetapi Jong Ho bermaksud untuk membunuh presiden yang sedang menjabat. Ini termasuk dalam pemberontakan. Jong Ho akan ditangkap hari ini. Tetapi saat ini, Wakil Ketua Grup Daejin, Sang Un, berkata, saat ini belum bisa menyingkirkan Jong Ho. Menerapkan hak gerasi terhadap ayahnya, kebetulan bisa menggunakan ini untuk mengancamnya. Jadi Sang Un menelepon Jong Ho, memintanya untuk bernegosiasi dengannya tentang kasus Injun. Begitu Sang Un bertemu Jong Ho, ia langsung belak-belakan. Di tangannya ada rekaman audio Jong Ho datang ke Rumah Biru pada malam Injun dibunuh. Karena dia pernah datang ke Rumah Biru sekali. Saya tahu Anda pasti akan menghapus semua kamera di Rumah Biru. Tapi rekaman audio ini cukup untuk menunjukkan kesalahan Anda. Sang Un juga mengancam istri dan anak-anak Jong Ho, memberitahunya, selama dia masuk penjara, keluarganya tidak bisa lagi hidup di Korea Selatan. Sebelum pergi, Sang Un juga mengingatkan Jong Ho. Pertama, jadilah anjing grup Daejin yang baik. 2 adalah langsung berubah menjadi anjing. Namun, Jong Ho sangat teguh dengan tekadnya untuk menyingkirkan sampah-sampah ini. Dia tahu bahwa jika dia memilih untuk mengalahkan Injun, dia harus siap menghadapi kematian. Jika ingin mencapai hal besar, tidak perlu ragu-ragu. Bertindaklah dengan tegas. Keesokan harinya, Jong Ho segera mengundang Chang Sik, Ketua Partai Liberal, ke Rumah Biru untuk berbicara. Dia memberinya surat yang berkaitan dengan korupsi dana investasi pribadi oleh Haeyeon-su, meminta Chang Sik untuk meluncurkan penyelidikan politik nasional. Selama dia bisa melakukan ini, dia bisa meningkatkan peluangnya untuk pemilihan presiden berikutnya. Impiannya untuk menjadi presiden sudah di depan mata. Pada sidang parlemen, ia meminta orang-orang yang memiliki jadwal di daerah untuk pergi ke tempat masing-masing. Jangan khawatir, dengarkan Uido, suruh mereka melakukan urusan mereka sendiri. Chang Sik mengatakan kepada Jong Ho, meskipun ia akan membantunya, ia pasti tidak akan mengambil risiko demi dia. Di parlemen, lebih dari separuh anggota parlemen adalah orang-orang Haeyeon-su. Jika ia memimpin masalah ini, ia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Chang Sik mengatakan bahwa ia pasti tidak akan menjadi pemimpin, mendorong dirinya sendiri ke dalam situasi berbahaya. Jong Ho tahu bahwa ia tidak bisa berharap banyak dari rubah palsu ini. Tapi segera setelah itu, ia menerima berita yang lebih buruk. Jang Seo-kei yang ia promosikan mengatakan kepada Jong Ho, kepala kejaksaan langsung memerintahkan, menyuruhnya untuk mundur dari penyelidikan dana investasi pribadi. Tadi juga membubarkan tim investigasi. Saat ini, politik Korea Selatan telah sangat dipenetrasi oleh konglomerat. Apa yang dilakukan Jong Ho telah memengaruhi kepentingan banyak orang. Tentu saja akan menghadapi berbagai rintangan. Sang Un mengubah kepala kejaksaan Jong Ho menjadi boneka. Setelah itu, mengirim Sujin untuk mengancam Haeyeon-su dengan berbagai hal. Memintanya untuk mengundurkan diri sebagai sekretaris presiden. Tapi gaya kerja Haeyeon-su memang tidak ada masalah. Apa yang mereka gunakan untuk mengancamnya hanya seperti menggelitik baginya. Tentu saja tidak berhasil.
Setelah mengantar Sujin pergi, Hayeon-soo segera mencari Jong-ho, memberitahunya bahwa Sujin baru saja datang menemuinya. Belum lama ini, detak jantung presiden berhenti. Malam ini di sini juga akan ada detak jantung lain yang berhenti. Untuk dapat membentuk kembali tim investigasi, Jong-ho sengaja mengundang Sang Un, wakil ketua grup Daejin, berpura-pura berkolusi dengannya untuk melakukan hal-hal buruk. Sebenarnya, dia menunggu Sang Un datang lalu meminum racun untuk bunuh diri. Dengan begitu, dia akan dituduh bersekongkol untuk meracuni perwakilan presiden dan dituduh membunuh presiden. Dengan situasi ini, kantor kejaksaan berhasil mengajukan kasus pada hari itu juga. Secara lahiriah, itu adalah penyelidikan atas pembunuhan presiden, tetapi pada kenyataannya, itu adalah penyelidikan menyeluruh terhadap kejahatan korupsi. Cukup selidiki sedikit tentang kolusi pejabat dan pengusaha untuk penggelapan dan suap. Min-ho, suami wakil Perdana Menteri Ekonomi Sujin, ditemukan melakukan transaksi uang dan kekuasaan dengan grup Daejin. Hayeon-soo terungkap menggelapkan miliaran, sementara Jong-ho meracuni dirinya sendiri. Tentu saja dia segera diselamatkan agar bisa mengalahkan mereka dengan tuntas, tidak bisa menunggu. Jong-ho langsung menemui Cheong-mi, menyuruhnya lebih baik proaktif untuk menceritakan kolusi Hayeon-soo dan Sujin dengan grup Daejin kepada kejaksaan. Kami akan mempertahankan reputasi terbaik untuk suami Anda dan citra presiden yang baik di hati rakyat. Hanya saja putra mereka yang sesaat bingung, Sujin di sisi lain telah lolos dari perintah penangkapan mendesak dari kejaksaan. Tersisa beberapa jam terakhir, untuk membalikkan keadaan, ia langsung memilih untuk mengkremasi Injun. Setelah ia meninggal, Sujin segera memberitahu media. Ia mengatakan kepada mereka, kepergian Injun adalah karena menerima laporan bahwa Hayeon-soo dipanggil untuk penyelidikan, sehingga muncul gejala gagal napas dan memberikan peringatan kepada Jang Seok-kei dari Kejaksaan Pusat Seoul, dan segera menghentikan penyelidikan yang tidak adil. Presiden Injun meninggal. Penyebabnya adalah kolusi antara kekuatan kuat dan kejaksaan yang korup untuk mendapatkan keuntungan, bergandengan tangan melakukan kejahatan pembunuhan. Akhirnya, apakah Presiden memiliki pesan terakhir? Dengan keinginan untuk mereformasi lembaga kejaksaan, ia meminta saya untuk membantunya mewujudkannya dengan kekuatan rakyat. Ia mengatakan sangat menyesal meninggalkan masalah sulit bagi rakyat. Setiap orang yang mengatakannya dipenuhi dengan kemarahan, karena setiap anggota parlemen Korea Selatan mengandalkan kemampuan aktingnya untuk mendapatkan suara rakyat baru bisa menjabat. Oleh karena itu, teknik akting mereka sangat luar biasa. Ditambah lagi media adalah produk dari konglomerat. Mengubah hitam menjadi putih dan menipu rakyat adalah hal yang sangat mudah. Berkat teknik akting yang luar biasa dan propaganda media, banyak orang mulai menentang kejaksaan. Segera hentikan penyelidikan Hayeon-soo. Saat ini, Jong-ho baru benar-benar merasakan kekuatan konglomerat. Seluruh media adalah milik mereka. Apa yang dikatakan media akan didengarkan rakyat. Mengubah hitam menjadi putih, menghibur publik. Meskipun hari ini saya bersama Anda, tetapi mulai besok Anda harus mencari jalan keluar sendiri. Dia tidak punya jalan keluar lagi, karena penyelidikan akan terus berlanjut. Anda sangat suka tantangan, Presiden mengatakan ini adalah keunggulan Anda. Semua orang seperti itu, karena memiliki keunggulan, mereka perlahan menjadi menyimpang. Setelah itu, Hayeon-soo memberitahu Jong-ho berita yang lebih buruk. Besok pada upacara perpisahan untuk Injun, rencana pidato penghormatan untuknya telah ditolak oleh keluarga Injun. Orang yang menarik perhatian di pemakaman bisa menjadi pemimpin berikutnya. Ini adalah petunjuk dari Forum Politik Korea Selatan. Saya merasa sangat menyesal karena tidak dapat melindunginya. Saya merasa sangat bahagia karena dapat menjadi rakyatnya, dapat menjadi bagian dari sejarah yang ia ciptakan. Saya merasa sangat terhormat. Presiden Injun, biarkan kami melanjutkan pekerjaan yang belum selesai di dunia ini. Semoga Anda beristirahat dengan tenang. Korea Selatan adalah negara yang penuh dengan drama seperti itu. Setelah itu, setelah pertunjukan yang menyentuh, dalam pemilihan presiden 2 bulan kemudian, tingkat dukungan Sujin jauh melampaui dan memimpin daftar pemimpin tertinggi Korea Selatan dipilih dari seleksi yang mendalam seperti itu. Setiap kandidat yang ingin berhasil dalam pemilihan membutuhkan dukungan sejumlah besar uang dari konglomerat. Presiden masa depan menjadi boneka konglomerat adalah hal yang wajar. Untuk memecahkan aturan ini, tidak bisa mengandalkan wawancara. Setelah itu, Cheong Ayon memanfaatkan pengaruhnya. Berkat 60 anggota parlemen yang menentang Jong-ho dan lebih dari separuh menteri negara yang menyatakan, jika Jong-ho tidak mundur, mereka akan segera mengundurkan diri. Jong-ho tahu jika terus seperti ini, seluruh negara akan macet. Ia terpaksa secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri dan perwakilan Presiden kepada publik. Rumah biru sudah tidak ada orang lagi, menunggu pemilik baru untuk pindah. Saya Park Jong-ho. Saya menyatakan di sini, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden periode berikutnya. Pada kenyataannya, pemilihan presiden di negara ini hanyalah sebuah pertunjukan di depan rakyat, disediakan modal oleh konglomerat Korea Selatan. Namun, Jong-ho adalah orang yang paling sadar di Forum Politik Korea.
Untuk memecahkan aturan ini, ia bertekad untuk tidak bergantung pada konglomerat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun pada putaran pertama ia mencalonkan diri, ia menghadapi serangan sengit. Lawannya, Su Jin, bertanya kepadanya tentang mantan presiden Injun, yaitu Jang Seok-kei, jaksa agung yang ditunjuk Jong Ho. Karena penyelidikan yang berlebihan terhadap keluarga Injun, ia meninggal karena gagal napas. Ia juga bertanya kepadanya apakah ia akan setuju untuk menandatangani, mencopot Jang Seok-kei, jaksa yang memimpin semua tindakan kejam ini. Saat ini, jika Jong Ho setuju untuk menandatangani, itu berarti ia mengakui bahwa jaksa secara paksa meluncurkan penyelidikan. Jika tidak setuju, itu berarti Jong Ho dan jaksa adalah kaki tangan menjatuhkan keluarga Injun. Kedua pilihan tersebut akan membuatnya kehilangan dukungan dari rakyat. Setelah itu, Jong Ho segera memberikan tanggapan, mengatakan bahwa ia akan gigih dalam reformasi, kembali ke Rumah Biru setelah upacara pelantikan presiden. Saya akan segera memobilisasi semua sumber daya investigasi nasional, dan memerintahkan untuk membuka kembali penyelidikan tentang dana investasi pribadi. Saya akan mengejar tersangka Haeon-soo sampai akhir. Presiden Injun memiliki makna simbolis bagi Partai Liberal Korea Selatan, sebagai tokoh inti revolusi. Mencorengnya pada hari itu tidak berbeda dengan menggunakan standar khusus untuk mantan presiden, bukankah karena orang yang selamat ingin memperebutkan warisan? Satu persatu menikmati kekayaan itu, saya akan menanggung utang yang ditinggalkan oleh Tuan Injun. Sementara itu, Su Jin ingin memastikan dia bisa menjadi presiden. Hal pertama yang ia lakukan adalah bernegosiasi dengan Sang UN, yang belum lama ini dituduh meracuni perwakilan presiden tanpa alasan. Dia adalah pewaris masa depan grup Daejin, tetapi Yomika tidak hanya memiliki Sang UN sebagai putra. Sekarang hal ini terjadi. Anda harus membantu saya menjadi pemilik Rumah Biru on Daejin, dan minta Pyogyu, wakil direktur kantor kejaksaan Seoul, yang juga dikenal sebagai Cheung Dok Fuan, untuk melakukan penyuapan dan korupsi terhadap Jong Ho. Ia juga sepupu Su Jin, tentu ia tidak segan-segan mempermalukan Jong Ho. Ketua Choi dari bursa mata uang kripto yang saat ini ditahan, mengirim surat tulisan tangan ke surat kabar Daejong. Ketua Choi mengakui bahwa dia menjadikan pembebasan penyelidikan pajak sebagai syarat, dan telah menyediakan aset senilai 1 miliar won kepada Perdana Menteri Park. Pada masa calon Perdana Menteri Jong Ho menyadari bahwa untuk menghadapi para penjahat politik ini, ia harus lebih licik dari mereka. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi ke kantor investigasi kejahatan pejabat tinggi, atau disingkat CIO. Pimpinan tempat ini adalah orang kepercayaan Chang Sik, calon presiden lain bernama Jonggan. Jong Ho mengutus Yeon Suk untuk meyakinkan Chang Sik. Dia memberitahu pria itu, Su Jin saat ini didukung oleh faksi mantan presiden, hampir lebih dari setengahnya, dan sepertiga dari pendukungnya adalah anggota partai tradisional. Sementara Jong Ho adalah anggota partai oposisi Injun. Meskipun kami tidak dapat memilih suara ini secara langsung untuk Anda, tetapi Anda pasti memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Maksudnya, hanya jika Jong Ho bertahan, saya akan memiliki kesempatan. Meskipun hanya mengandalkan Chang Sik, tidak akan ada cara untuk membersihkan tuduhan. Jong Ho mengutus Cheong Geon untuk berbicara dengan saksi terlebih dahulu, mengubah tanggal dia menerima suap dalam surat. Tanggal 12 November, tepat pada hari itu Su Jin memperkenalkan Sang UN, wakil presiden grup Daejin, kepada mantan presiden. Jong Ho memberitahu Chio bahwa pada hari itu dia dan Su Jin bertemu dengan Injun. Dia bisa bersaksi, lalu menyuruh mereka untuk menyelidiki jadwal Su Jin pada hari itu. Dia mengetahui berita ini dan langsung menjadi gelisah. Karena hukum Korea Selatan melarang presiden bertemu dengan pengusaha secara pribadi, dia telah menerima banyak uang dari grup Daejin untuk mengatur pertemuan tersebut. Jika Chio terus menyelidiki masalah ini, dia akan tamat. Dia akhirnya memberitahu media bahwa pada 12 November, dia dan Jong Ho makan malam bersama mantan presiden. Mereka membicarakan urusan negara hingga tengah malam, sehingga yang disebut penyuapan sebenarnya hanya kesalahpahaman. Dia menyerukan kepada media untuk tidak tertipu, melihatnya lolos dari semua jebakan yang dipasang Su Jin. Rasanya seperti baru kemarin dia mulai berpolitik. Saya belajar cara untuk menang dari kegagalan. Cara manipulasi ini cukup membuat Su Jin kewalahan, tetapi hal yang lebih menyakitkan baginya akan segera terjadi. Min Ho membuat masalah lagi, bersikeras tidak akan melepaskan jika dia tidak meninggalkan perusahaan yang saat ini sedang diselidiki oleh kantor kejaksaan. Ini pasti akan menjadi kelemahan penting bagi Jong Ho untuk menyerang saya, karena perusahaan ini telah mengatasnamakan dana investasi swasta, mengumpulkan modal besar dari grup Daejin 30 tahun yang lalu. Min Ho awalnya adalah pemuda yang menjanjikan yang berniat masuk ke sekolah politik, merupakan elemen aktif dalam upaya pembaharuan negara. Saat itu Su Jin juga sangat mengaguminya, tetapi karena beberapa alasan, orang yang paling tidak kompeten di antara rekan-rekan sebayanya menjadi pasar. Min Ho karena gengsi terpaksa beralih ke bisnis, tetapi dia bukan orang yang berbakat di bidang ini. Agar perusahaan berhasil berkembang, Min Ho menyuruh Su Jin untuk terjun ke jalan yang tidak bisa kembali.
Han Minho, Ketua Majelis Agung, meskipun disingkirkan dari panggung politik masih memiliki kemampuan. Saya ingin membuktikan kepada semua orang titik ini, Sujin. Jadi Anda pergi menemui Sang UN, jadi Anda menyeret saya ke dalam jebakan ini, sedangkan Jong Ho di sisi lain, agar bisa berhasil mencalonkan diri sebagai presiden. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari Sang Cheon, calon dari Partai Konservatif baru. Saat ini dia sedang menghadapi masalah besar. Ayahnya, Dan Haeyeon, diberitakan oleh media saat ini tinggal di Korea Utara. Lebih dari 7 tahun lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu langsung dengan manajer peternakan. Dia adalah ayah Sang Cheon. Dan Haeyeon diculik dan dibawa ke Korea Utara pada tahun 1978 saat sedang memancing di pantai. Sebelumnya, semua orang mengira dia sudah meninggal. Faktanya, sekarang Dan Haeyeon telah menjadi warga negara yang baik di Korea Utara. Tepat saat Sang Cheon tidak tahu apa yang harus dilakukan, Jong Ho meneleponnya. Kamu memberiku hadiah sebesar ini, aku sangat berterima kasih, apa yang harus kulakukan? Setelah itu, Sang Cheon dengan cepat menemui Jong Ho. Begitu bertemu, dia tidak banyak bicara. Dia menunjukkan foto Dan Haeyeon dan berkata kepadanya. Setelah Dan Haeyeon tiba di Korea Utara, dia mulai setia pada rezim Korea Utara dan juga menerima medali bendera merah revolusioner. Ini akan menjadi berita utama besok. Jika Anda tidak ingin semuanya menjadi lebih buruk, bantu saya mencalonkan diri sebagai presiden. Mengintervensi aktivitas praseleksi partai lain, bukankah itu tindakan kriminal? Anda adalah orang yang diangkat terlebih dahulu menjadi Menteri Keamanan Publik di Kejaksaan Agung. Karena mengarang fakta tentang kegiatan mata-mata melalui penyelidikan palsu, mari kita lanjutkan hidup dengan kebiasaan lama. Setelah berhasil menyelesaikan Sang Cheon, Chang Sik datang lagi untuk menagih hutangnya. Dia berharap Jong Ho bisa menepati janjinya, agar para pemilih besar yang dia rekrut memberikan suara untuknya. Namun Jong Ho berkata kepada Chang Sik bahwa dia berharap dia bisa menyerahkan para pemilih besar kepadanya. Selama saya menjadi presiden, saya bisa memberikan apapun kepada Anda kecuali menjadi pemilik rumah biru. Ada yang bilang Anda bisa menuangkan lebih banyak teh ke dalam cangkir saya. Saya berencana untuk meminum cangkir teh itu sendiri. Sebentar lagi akan tiba saat-saat terakhir pemilu. Sujin masih memanfaatkan popularitas kasus Injun untuk mendapatkan lebih banyak suara untuk dirinya sendiri. Saat ini hasil voting adalah Jong Ho 50.000 suara, Chang Sik 300.000 suara, Sujin 600.000 suara. Untuk mencapai posisi presiden tanpa masalah apapun, dia telah meneteskan air mata yang sangat banyak. Saat ini Chang Sik melihat angka yang terus meningkat, tekanan darahnya juga melonjak karena dia telah mencalonkan diri beberapa kali dan selalu berakhir dengan kegagalan. Chang Sik tidak menerima bahwa dia akan kalah lagi dari seorang junior. Dia memutuskan untuk mundur di tengah jalan. Kepada seluruh rakyat, para anggota Partai Kebebasan Korea yang terhormat, saya Park Chang Sik menyatakan di sini, saya mengundurkan diri dari Partai Kebebasan Korea, calon untuk putaran penyisihan terakhir. Jong Ho menemui Chang Sik, tentu saja berharap dia akan memberikan 420.000 suara yang dia terima. Tetapi Chang Sik berkata kepadanya, meskipun sekarang suara saya dan Anda digabungkan, itu tidak akan mencapai 500.000. Meskipun suara kita berdua digabungkan, itu tidak akan mencapai 500.000. Sedangkan milik Sujin sudah melebihi 1 juta. Dari 1 juta suara Sujin, 300.000 suara tidak sah. Segera keesokan harinya, suara Sujin mencapai 1.520.000. Namun, dari lebih dari 1 juta pemilih, jumlah suara yang benar-benar diterima adalah 590.000. Calon Cheong Sujin, 598.792 suara. Calon Park Jong Ho, 603.475 suara. Saya nyatakan calon untuk pemilihan umum Partai Kebebasan Korea adalah Park Jong Ho. Korea Selatan mendengar berita bahwa Korea Utara sedang membuat senjata nuklir, seluruh negeri ketakutan. Saat ini, rakyat Korea Selatan sedang mengadakan pemilihan presiden. Tentu saja akan condong ke arah yang lebih progresif, kepada seluruh rakyat yang terhormat. Pada saat yang penting seperti ini, untuk seseorang yang dicurigai oleh seluruh negeri, sama sekali tidak bisa terpilih sebagai presiden. Meskipun saya, Sang Cheon, telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk melindungi Republik Korea, saya akan menjadi presiden yang membuat Korea Utara ketakutan. Para hadirin sekalian, pemilihan ini setara dengan Perang Korea Kedua. Karena Sang Cheon secara kebetulan mengetahui berita bahwa negara tetangga sedang membuat senjata nuklir, dia langsung berada di puncak daftar calon presiden. Untuk memenangkan jabatan presiden, keluarganya memilih untuk bekerja sama dengan lawan lamanya, Sujin.
Dia berkata padanya, sekarang bantu dia menjadi pemilik rumah biru atau biarkan Sang Cheon menjadi presiden. Karena lembaga miliknya dulunya adalah cabang anti-komunis yang berspesialisasi dalam menangani mata-mata. Sang Cheon terkenal sebagai orang yang licik di departemen ini. 30 tahun yang lalu dia pernah merawat Sujin, jadi Sang Cheon selalu menjadi iblis dalam dirinya. Saya bisa mentolerir negara yang dipimpin oleh menantu Sang Cheon, tapi bisakah Anda? Dunia di mana menantu Sang Cheon menjadi presiden, diciptakan sendiri oleh Anda, Cheon Sujin. Setelah itu, untuk menambah kepercayaan diri, keluarganya meminta Sujin untuk membawanya menghadiri upacara peringatan Injun, dan meminta Cheon Mi untuk membawakan arloji yang dipakai oleh mantan presiden saat masih hidup. Cukup dengan memakai arloji, itu berarti keluarganya telah berada di pihak Injun. Para pendukung Sujin sebelumnya akan memberikan seluruh dukungan mereka kepadanya. Namun, meskipun demikian, keluarganya masih jauh dari cukup kuat untuk menghadapi Sang Cheon. Setelah itu, Sujin datang sendiri untuk menemuinya, mengatakan bahwa dia ingin melakukan transaksi dengannya. Dia meminta orang kepercayaannya untuk memberikan bukti kepada keluarganya bahwa Sang Cheon telah memberikan dukungan finansial kepada Dan Haeyeon di Korea Utara yang jauh. Namun, syarat agar Sujin memberikan dokumen ini kepadanya adalah agar Pyugyu menjadi kepala kantor sipil. Kepala kantor sipil memiliki wewenang yang sangat besar, bertanggung jawab untuk mengawasi kejaksaan secara menyeluruh. Itu juga berarti bahwa selama dia menduduki posisi ini, tidak akan ada yang bisa melacak korupsi Sujin dalam dana ekuitas swasta. Siapapun yang menyelidikinya akan ditarik dari penyelidikan. Meskipun keluarganya sangat ingin mendapatkan dokumen untuk menghadapi Sang Cheon, tetapi jika dia ingin menjadi presiden, orang pertama yang harus disingkirkan adalah Sujin. Ini membuat keluarganya sangat bingung. Setelah berpikir matang, dia tetap memilih untuk bekerja sama dengannya. Namun, setelah keluarganya menerima dokumen, Yeon Suk segera memperingatkannya. Anda berjanji untuk mengangkat wakil jaksa Pyugyu sebagai kepala kantor sipil. Sebagai imbalan atas satu set dokumen, saya tidak bisa menolak hal ini. Pertama kali setelah Presiden Jang In-jun bertemu dengan Kang Sang-uen, dia juga mengatakan saya tidak bisa menolak hal ini. Saya tidak ingin melihat Anda menjadi versi Jang In-jun. Anda bilang beri saya waktu sebulan untuk membalikkan dunia. Saat itu Anda sudah berjanji, jangan lupakan asuransi di rumah saya. Setelah itu, keluarganya segera memasuki debat calon presiden. Sang Cheon menempati posisi yang sangat menguntungkan. Karena saat ini keluarganya menggunakan nama Presiden In-jun untuk mendapatkan tingkat dukungan yang lebih tinggi. Selain itu, filosofi politik In-jun selalu mengembangkan perdamaian dengan Korea Utara, mendukung pemerintah Korea Utara. Jika Anda berniat untuk tidak lagi mendukung Korea Utara, Anda akan segera ditinggalkan oleh partai In-jun. Keluarganya langsung mengungkapkan bahwa Dan Haeyeon telah menikah di sana dan memiliki seorang putra. Sampai tahun 1996, Korea Utara mengalami kelaparan. Sang Cheon berlari ke tepi sungai Yalu untuk menghubungi adik laki-lakinya dan memberinya $5.000 sebagai uang bantuan. Tetapi hal hanya mengirim $5.000 kepada Dan Haeyeon juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sang Cheon. Setelah itu keluarganya berkata kepadanya, kuncinya adalah adik laki-lakinya, Sang Min. Setelah menerima uang bantuan $5.000, dia berhasil melewati kelaparan. Dia pergi ke Rusia untuk menyelesaikan studinya dan menjadi seorang fisikawan. Sekembalinya ke Korea Utara, Sang Min bergabung dengan tim penelitian dan pengembangan senjata nuklir. Dengan cara ini, keluarganya berhasil mengalahkan Sang Cheon sepenuhnya, menjadi presiden. Saya akan mematuhi konstitusi, melindungi negara, berusaha mewujudkan negara damai yang bersatu, mempromosikan kebebasan dan kesejahteraan warga negara serta kemakmuran budaya nasional, mengabdikan diri untuk melaksanakan tugas presiden. Saya dengan hikmat bersumpah di hadapan rakyat. Setelah keluarganya menjadi presiden, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeksekusi Pyugyu. Dia menyuruh kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadapnya. Alasannya adalah untuk mencegah Pyugil menjadi kepala kantor sipil. Tapi setelah dia melakukan aksi ini, Sujin segera mengambil tindakan balasan. Saya telah mengalahkan presiden. Tuan Presiden, saya ingin tangan saya sendiri menghentikan detak jantung presiden. Sebenarnya, jam tangan yang diberikan Cheomi kepada keluarga dipasangi alat penyadap. Sujin menyadap percakapan antara Anda dan Yeon Suk, dan mengetahui bahwa pena rekaman itu disimpan di brankasnya. Dia meminta seorang ahli untuk membuka brankas tersebut. Saya sudah bilang, saya harus mendominasi musuh yang tidak bisa dihilangkan. Sebenarnya, sebelum itu, Anda sudah tahu bahwa Sujin memasang alat penyadap di jam tangan Anda. Keluarga sengaja membiarkan dia mendengar pena rekaman yang mengakui di mana In-jun dieliminasi. Dengan demikian, dia bisa menangkap semua orang yang terkait dengan grup Dejin di tangan Sujin. Pada saat yang sama, penunjukan pejabat kabinet tingkat tinggi dapat sepenuhnya menghindari hal-hal merepotkan ini. Kami akan segera mengumumkan gelombang pertama nominasi kabinet dari pemerintahan Park Jong-ho. Dalam daftar 19 departemen
departemen pemerintah, 200 kepala lembaga pemerintah. Tidak ada satupun dari orang yang kami usulkan dimasukkan. Setelah Sujin mengetahui insiden tersebut, dia segera pergi ke rumah sakit. Dia mengambil pena rekaman untuk mengancam. Akulah yang membuat Injun meninggal. Saya menggunakan sapu tangan yang dia berikan dan mengantarnya ke jalan. Tangan saya sendiri memotong napas terakhirnya. Alasan keluarga begitu tenang adalah karena dia juga memegang rekaman saat Sujin mengantar Injun ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah itu, keluarga mengatakan kepadanya, sekarang mereka berdua saling memegang leher. Jika kita ingin terus bertahan, maka mari kita hapus bersama jejak yang tidak bisa diketahui orang lain. Menjadikan Presiden pingsan telah menjadi bekas luka di saya. Pembunuhan Presiden Injun telah menjadi bekas luka di Anda. Jika Anda bisa menghapus bekas luka yang membantu saya masuk rumah sakit, maka bekas luka Anda mengantar Giang Injun juga akan hilang. Kemudian, dia bahkan membuat Heon Suk mendukungnya dalam proses perebutan kekuasaan. Segera mengundurkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Kepresidenan setelah pembentukan kantor sekretariat selesai. Selanjutnya adalah membiarkan Trang SIK, yang baru saja diangkat sebagai Perdana Menteri, bertanggung jawab untuk membersihkan semua pejabat yang terkait dengan grup Dejin dalam daftar. Tolong aku, ayah, orang-orang ini mengatakan jika kamu tidak segera mentransfer uang, mereka akan menghabisi aku. Ayah, jelas ini adalah taktik yang digunakan ketua grup Dejin untuk menangani Trang SIK. Tidak lama kemudian, Kepala Kejaksaan Giang Seoke menerima bahwa putra Trang SIK dituduh melakukan perjudian jarak jauh di luar negeri dan berhutang 500 juta won. Dia saat ini ditahan di gudang bawah tanah Sungai Perak. Kemarin, istri saya pingsan dan dirawat di rumah sakit. Meskipun saya kalah dalam pemilihan, dia masih bisa tersenyum. Tetapi dengan anak-anak itu cerita lain. Setelah itu, Giang Seoke mengingatkan Trang SIK, sekarang sama sekali tidak boleh membayar utang putranya. Jika tidak, dia akan dituduh oleh lawan politiknya membantu perjudian ilegal di luar negeri. Dari situ, dia terpaksa mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Saya akan menghubungi polisi setempat untuk menangani kasus ini sesuai dengan hukum. Bisakah kamu menghentikan jaksa penuntut untuk menyelidiki? Kasus ini ditangani oleh Giang Seoke. Satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah kamu. Namun, Dong Ho tahu betul bahwa Giang Seoke adalah orang yang sangat patuh pada aturan. Begitu dia menyebutkan masalah ini, dia langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya yang sudah dia siapkan kepada Dong Ho. Akhirnya, dia tetap memutuskan untuk meninggalkan Trang SIK yang mematuhi prinsip. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani menerima posisi Perdana Menteri. Karena siapapun yang menduduki posisi ini akan jatuh terlebih dahulu. Saya akan menunjuk Perdana Menteri baru. Para sesepuh di partai yang berkuasa juga menolak pencalonan Perdana Menteri. Para sesepuh dari semua lapisan masyarakat juga menolak pencalonan Perdana Menteri. Seseorang setuju untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Pemerintah Park Dong Ho membuat keputusan tentang kandidat berikutnya untuk jabatan Perdana Menteri. Chong Soo-jin, seorang anggota Partai Kebebasan Korea, dicalonkan. Presiden Korea Dong Ho awalnya berniat menggunakan Cheon untuk membantunya. Soo-jin diangkat sebagai Perdana Menteri. Sidang sebelum dia menjabat, menuduh semua hal yang terkait dengan penggelapan dana investasi swasta oleh Soo-jin. Tanpa diduga, dia berbalik dan bekerja sama dengan Sang Cheon, berjanji kepadanya bahwa setelah dia menjadi Perdana Menteri, dia akan membiarkan Sang Cheon mendapatkan kembali dukungan di bidang politik. Karena beberapa waktu sebelumnya dia terungkap terkait dengan Dan Hayong dan Sang Min di Korea Utara. Sang Min juga merupakan anggota kunci dari kelompok penelitian senjata nuklir Korea Utara, yang menyebabkan Sang Cheon kehilangan semua kredibilitas. Untuk membangun kembali reputasinya, dia mengungkapkan kepada Korea Utara bahwa dia adalah Menteri Keamanan Publik Kantor Kejaksaan Korea. Ayah dan adik laki-laki yang berada di Korea Utara yang jauh, segera dituduh sebagai mata-mata dan langsung divonis. Dari situ, Sang Cheon memanfaatkan kualitas Dan Hayong dan mendapatkan dukungan publik. Soo-jin juga karena itu menjadi Perdana Menteri dari negara yang dibagi. Untuk menjatuhkannya, Jong Ho datang mencari Yongika dari grup Daejin, mengatakan kepadanya bahwa dia telah memenjarakan Sang UN. Cukup dengan menceritakan tentang korupsi dana investasi swasta yang dilakukan dia dan Soo-jin, dia akan membersihkan nama Sang UN dari tuduhan membunuh presiden kepada pihak lawan. Jika tidak, putramu akan membusuk di penjara. Saya tidak peduli. Sepanjang hidup saya tidak akan bisa keluar dari penjara. Jika kamu ingin menyingkirkan Kang Sang UN, biarkan Kang Sang Jin naik tahta. Jika satu orang menanggung dosa, itu bisa membuat semua orang yang hadir mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayah, setelah itu, rekening Sang UN yang mengirim uang ke Min Ho terungkap. Soo-jin mengetahui kasus ini, segera menyuruh suaminya untuk segera meminta perusahaan keuangan untuk keluar dari Korea Selatan secepat mungkin. Tapi tentu saja Jong Ho sudah bersiap sebelumnya. Dia segera memanggil rapat darurat keamanan nasional. Jong Ho langsung menggunakan kekuatan pertahanan nasional, tentu saja dengan kecepatan tercepat untuk menangkap orang. Setelah ditangkap Min Ho, suami Soo-jin segera datang mencari Sang UN, mengatakan kepadanya bahwa masalah dia berinvestasi untuk saya adalah masalah antara saya dan dia, tidak ada hubungannya dengan istri saya.
tolong sampaikan pesan ini kepada Sujin. Saya akan menggunakan semua sisa uang saya untuk menyewa pengacara untuk membantunya. Wakil ketua, makanlah. Sekarang satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk Anda, hanya itu. Saat itulah Minho menyadari, karena keserakahannya, dia membuat istrinya, yang memiliki masa depan cerah. Sekarang dia harus hidup dalam ketakutan setiap hari, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Sujin mengetahui cerita itu, dia ingin segera mencari Minho, tetapi asisten Mengyu mengatakan kepadanya, sebagian besar uang yang Minho dapatkan dari Sang UN, digunakan untuk calon dari Partai Kebebasan Korea. Karena uang yang kita investasikan, lebih dari 50 anggota parlemen terpilih, jika Minho tidak tidur, lebih dari 50 anggota parlemen ini harus pergi, Partai Kebebasan Korea juga akan runtuh. Tidak lama kemudian, Sujin menerima pemberitahuan dari polisi untuk mengambil jenazah. Setelah Minho mengakhiri hidupnya, Chio hampir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sujin. Dia juga melancarkan rencana balas dendam. Sujin sengaja datang mencari Sang Cheon, memberitahunya tentang orang-orang yang telah meninggal di Korea Utara. Pada kenyataannya, dia bisa dimasukkan ke dalam daftar pahlawan nasional oleh seluruh negeri. Anda bisa menjadi putra dari seorang tokoh berjasa bagi negara, saat itu reputasi Anda akan lebih besar lagi. Anda memberi saya hadiah sebesar ini, jadi apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Hal yang Sujin ingin minta darinya adalah untuk mengadakan penyelidikan publik atas kasus Injun. Jaksa Giang Seoke yang selalu menyelidiki kasus ini segera dipilih sebagai saksi. Berpartisipasi dalam penyelidikan publik, saya harus melindungi Gedung Biru, hanya saya yang bisa melakukan ini. Giang Injun juga berpikir begitu, perasaan bahwa harus saya baru bisa, hanya saya yang bisa mengubah negara ini, jadi saya tidak bisa menerima hukuman apapun. Saya jamin, setelah Anda menerima hukuman atas dosa Anda, saya akan membuat mereka yang memaksa Anda melakukan kejahatan juga dihukum. Saya pasti tidak akan berhenti. Jong Ho tahu dia tidak bisa meyakinkannya, jadi dia hanya bisa menggunakan rencana kedua, langsung menyuruh orang menghentikan mobil Giang Seoke. Orang yang menghalangi jalannya adalah seorang penyelidik dari Chio. Giang Seoke ditangkap darurat karena dicurigai menerima suap. Ini adalah Jong Ho yang menggunakan apa yang Injun lakukan padanya diulang pada dirinya. Setelah Giang Seoke diselesaikan, masih ada Sang UN. Sepertinya Sujin telah menangkap anggota parlemen muda yang bisa membalikkan keadaan. Perdana Menteri Jong Ho sedang berbicara dengan saya. Malam ini, negara ini akan menyambut presiden baru. Untuk menghentikan detak jantung Presiden Giang Injun, dia telah bersiap sejak lama. Kemudian Jong Ho mengatakan kepada rakyat, Sujin telah 3 kali mengunjungi Sang UN yang ditahan selama sebulan. Dia telah bertemu dengan tersangka pembunuh Injun 3 kali, cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki rahasia yang tidak dapat diketahui siapapun. Apa yang membuat saya takut adalah pembunuh presiden menjadi penjabat presiden, lalu menjadi presiden. Rasa takut membuat saya tetap diam. Saat itu Perdana Menteri Cheong Sujin datang menemui saya 3 kali, mendorong saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Perdana Menteri Cheong Sujin atas kebaikan hatinya kepada teman lama seperti saya. Dia pernah mengatakan kepada saya, dia telah bersiap untuk menghentikan detak jantung Presiden Giang Injun sejak lama. Setelah serangkaian manipulasi, Jong Ho tidak berani keluar dari Gedung Biru selama 3 hari berturut-turut. Lebih dari 1.000 pendukung mantan Presiden Injun angkat bicara, mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap pemecatan presidennya. Dan Sujin tentu saja tidak bisa membiarkan Jong Ho memiliki kesempatan untuk bernapas. Dia mendatangi Trang Sik, bos di balik Chio, mengatakan kepadanya jika dia tidak ingin terlibat, segera telepon Chio untuk melepaskan Giang Seoke. Setelah dia dibebaskan, dia langsung hadir di penyelidikan publik. Karena ada Giang Seoke yang bersaksi, Jong Ho hampir secara resmi jatuh. Namun, saat ini dia mencari Yongika dari grup Daejin. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memegang bukti kejahatan ekonomi Anda. Jika saya digulingkan, hal-hal ini akan jatuh ke tangan Sujin. Anda memilih untuk meninggalkan putra Anda, Sang UN, dan apa hubungan Anda dengan Sujin? Anda adalah orang yang paling tahu. Tunggu sampai kasus pemakzulan dibatalkan. Presiden kembali, separuh kekuasaan presiden menjadi milik ketua Kang Yongika. Semua kekuasaan pegawai negeri di Korea akan melayani grup Daejin. Apapun yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan imbalan yang jauh melampaui harapan. Yongika menghadapi masalah di depannya, tentu saja dia juga harus memilih jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Dia langsung membawa Haeon-su pergi, lalu mengancam Cheong-mi, menjelaskan kepada media tentang hari Presiden Giang Injun mencium Mi. Jong Ho dan saya berada di rumah yang sama. Presiden Park Jong Ho memang datang ke Gedung Biru, tetapi dia bilang dia tidak memiliki muka untuk bertemu presiden, jadi dia datang ke rumah saya untuk minum teh dengan saya. Yongika juga membantu Jong Ho menyuap 3 hakim dalam kasus ini, berhasil membantunya duduk kokoh di kursi presiden lagi. Dengan begitu, Jong Ho berhasil memenangkan 1 pertandingan lagi. Setelah menang, tentu
Tentu saja dia tidak berniat untuk berbagi setengah kekuasaan dengan Yongika. Jong-ho berencana untuk pergi bersama dia dan Sujin. Pada 18 November 2022, saya datang ke Gedung Biru. Park Jong-ho, saya telah menyakiti Presiden Jang In-jun. Setelah mengatakan kata-kata ini, dia merilis sebuah video yang menunjukkan bahwa dia berkolusi dengan Presiden Daejin Group memeras Jae Hong-mi dan menyuap hakim untuk ditonton masyarakat. Tentu saja Sujin menjadi gelisah ketika melihat situasi ini. Dia segera pergi mencari Yongika, mengatakan kepadanya bahwa sekarang kita berada di kapal yang sama. Jika Anda tidak ingin menghilang, segera mobilisasi para bawahan yang telah Anda atur di kantor kejaksaan selama bertahun-tahun. Saat ini, Yongika juga harus berjuang sampai keluarga dan propertinya hancur. Dia mencoba bertaruh sekali, setelah itu Sujin memprioritaskan untuk pergi ke Jehong untuk mengatur anggota partainya mengepung kantor kejaksaan. Dia juga mengeluarkan semua kartu asnya, meminta serikat pekerja perusahaan dan aliansi industri dan semua kader regional Seoul untuk mengepung kantor kejaksaan. Pada saat yang sama, ia meminta Pilgyu untuk memanggil lebih dari 100 jaksa tingkat menteri untuk mengadakan konferensi darurat. Setelah Pilgyu selesai rapat, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Jong-ho. 2000 jaksa dan kepala kejaksaan bekerja sama, menerapkan perintah penangkapan untuk tersangka Park Jong-ho. Tuan Presiden, Anda kembali ke Rumah Biru, biarkan saya menenangkan pemberontak internal. Namun, pada saat ini dia ingin kembali ke Rumah Biru tetapi tidak bisa. Kantor kejaksaan telah dikepung dengan ketat, dan Sujin di sisi lain juga tidak diam. Dia memanfaatkan waktu ketika Jong-ho tidak bisa kembali ke Rumah Biru, memanggil konferensi nasional darurat, memobilisasi anggota Dewan Negara untuk meminta pemecatan presiden saat ini. Karena menurut hukum Korea, untuk menangkap presiden secara darurat kecuali untuk kejahatan pengkhianatan nasional, sebelum kejahatan lain diadili sepenuhnya, penangkapan presiden tidak dapat dilakukan. Pasal 112, Ayat 2, Konstitusi Republik Korea. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri politik. Sidang pemakzulan presiden, 9 hakim mengarahkan kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang politik, memutuskan untuk berpartisipasi dalam tindakan penipuan dan penipuan. Hakim Mahkamah Konstitusi bersih. Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyelamatkan perusahaan keluarga, menerima keuntungan besar dan menjual konstitusi yang ditempa dengan sejarah berdarah. Cukup sudah, Hakim Mahkamah Konstitusi Song Min-gyu mengambil syarat yang diajukan oleh partai untuk masuk ke dunia politik, mengkhianati konstitusi. Setelah insiden ini, pengadilan yang mewakili konstitusi Korea Selatan diblokir sepenuhnya oleh Badan Investigasi Anti Korupsi Kejaksaan dan meminta surat perintah penangkapan untuk semua hakim pengadilan. Tetapi Dao Dong-hui berpikir bahwa ini belum cukup mengejutkan, bahkan borok di kejaksaan juga harus disingkirkan. Bocor ke media, seorang hakim Mahkamah Konstitusi anonim mengatakan bahwa ia diam-diam berkoordinasi dengan pihak jaksa. Kemudian ke Yongika dari grup Daejin, selama lebih dari 60 tahun, terima kasih atas kontribusi Anda terhadap pembangunan ekonomi. Di paruh kedua hidupmu, beristirahatlah dengan baik di pengadilan. Setelah Yongika ditangani, giliran Sang Cheon, berdasarkan informasi intelijen rahasia yang saya terima, kasus seluruh keluarga dan Haeon diminta oleh anggota parlemen Gu Sang Cheon. Seorang pejabat senior Korea Utara mengungkapkan bahwa grup Daejin, yang dipercayakan oleh anggota parlemen Gu Sang Cheon, memberikan $5 juta dan meminta pihak lain untuk membuang seluruh keluarga dan Haeon. Setelah Sang Cheon selesai, giliran Sujin, tetapi dia tidak berkecil hati. Dia memasukkan semua bukti kejahatan ke dalam laptop Minho sepanjang malam, lalu diam-diam menyerahkannya kepada jaksa. Saya telah menyelidiki bagaimana orang-orang itu menginjak-injak ZT dan memojokkannya. Semuanya telah ditemukan. Dao Dong-hui menerima rekaman ZT yang dapat membuktikan pengorbanannya. Dia segera memberitahu semua orang, isi buku catatan ini adalah benar, mengembalikan kehormatan ZT. Namun, sebagian besar isi ini adalah kebenaran. Satu-satunya titik palsu adalah Sujin menimpakan semua tuduhan pada Minho yang sudah meninggal. Adapun hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia, negara kita tidak memiliki sistem untuk kejahatan bersama. Tidak bisa membiarkan istri menanggung kejahatan yang dilakukan suaminya. Jika ada bukti lengkap, saya akan memanggil Anda lagi. Jika Anda ingin melangkah lebih dekat, pada saat itu rakyat akan memanggil jaksa. Sujin lolos dari semua ikatan, dia segera pergi mencari ketua serikat pekerja, berjanji memberinya sebuah bangunan komersial. Syaratnya adalah para pekerja harus melakukan pemogokan umum, sampai Jong-ho mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian mencari ketua asosiasi pengacara untuk mendukung pemogokan serikat pekerja, memanggil konferensi nasional darurat, memanfaatkan penindasan pemogokan ilegal. Ini adalah surat pengunduran diri Menteri Kehakiman. Dia mengatakan dia tidak bisa menerima Anda sebagai presiden. Panggil Menteri Administrasi dan Keamanan untuk memobilisasi seluruh kekuatan polisi. Ini adalah surat pengunduran diri Menteri Administrasi dan Keamanan. Aliansi Pegawai Negeri juga mengumumkan akan berpartisipasi. Seluruh lembaga administrasi negara akan ditutup. Mereka tidak akan mematuhi instruksi apapun dari presiden. Jika Anda terus melawan, saya akan membuat Republik Korea berhenti beroperasi.
korporasi. Serangkaian tindakan Sujin menyebabkan lebih dari 1 juta pekerja di seluruh negeri melakukan mogok kerja sebagai protes. Lebih dari 1.000 pabrik tutup, bahkan komunitas agama pun maju untuk meminta Dou Donghui segera mengundurkan diri. Dan sekarang Jang Seoke adalah satu-satunya yang bisa menyelidiki Sujin. Juga diminta untuk diberhentikan oleh semua orang di kantor kejaksaan. Pada saat ini, 500.000 pekerja yang berdemonstrasi mengatakan jika Dou Donghui tidak keluar, mereka akan menggunakan kekerasan untuk masuk ke Rumah Biru. Jika Anda tidak mengundurkan diri sebagai presiden, satu persatu orang akan menekan Anda. Sujin juga menyebutkan sebelumnya kepada kepala polisi untuk tidak mencoba melindungi Rumah Biru secara berlebihan. Namun, tepat ketika Dou Donghui hampir tidak memiliki jalan keluar, ia mengirim kartu asnya, Chong Ngeon. Dia adalah tunangan Mengyu, tapi sekarang mereka sudah putus. Chong Ngeon datang mencarinya. Pertama-tama ia berpura-pura ingin meninggalkan Korea, berharap Mengyu mengatur agar ia bisa pergi dari sini. Sebelum pergi, dia ingin menelepon ibunya. Namun ketika menelepon, baterai ponselnya habis. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Gunakan ponsel saya. Chong Ngeon segera pergi setelah menerima ponsel itu, lalu mengunci Mengyu di dalam. Setelah itu, Dou Donghui menggunakannya untuk menelepon Sujin, mengatakan kepadanya bahwa saya mendapatkan ponsel Mengyu. Di dalamnya ada seluruh proses Anda menargetkan Injun. Jika Anda tidak ingin tamat, datanglah ke Rumah Biru untuk menemuinya. Setelah Sujin mendengarkan panggilan itu, ia segera memberitahu ketua serikat pekerja, malam ini jangan menyerbu Rumah Biru. Setelah berpesan, dia segera pergi ke Rumah Biru untuk bertemu Dou Donghui. Minggu lalu saya sudah ganti ponsel, tidak ada apa-apa di dalamnya, Perdana Menteri. Kali ini saya merasa lega. Apakah Anda berharap dapat menentukan menang atau kalah dengan sebuah ponsel? Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki cara lain. Namun, Dou Donghui memang sudah memiliki tekad untuk bersatu kembali dengan kakek neneknya. Selanjutnya, dia merebut sapu tangan Sujin dan mengatakan kepadanya, bukti Anda membunuh presiden jelas di depan mata. Cheongayon Sujin, presiden yang Anda emas, adalah Park Jong-ho. Setelah itu Sujin segera dibawa ke kantor kejaksaan untuk diinterogasi. Sebelum interogasi, Gu Yeon-wan menyalakan video yang telah direkam Dou Donghui sebelumnya untuk ia tonton. Isi video tersebut adalah isi surat wasiat yang dapat membuktikan bahwa ia tidak menyentuh saya. Permintaannya adalah untuk menyebutkan nama semua anggota Kongres yang menggunakan dana ilegal untuk mencalonkan diri. Anggota Parlemen Gu Yeon-wan, anggota Parlemen Dou Donghui, anggota Parlemen Song Min-gyu, anggota Parlemen Choi Sung-seo, anggota Parlemen Choi Jin-yong, anggota Parlemen Giang Yu-jun, anggota Parlemen Cha Gyeol-min, anggota Parlemen Jung Hun-ji. Tuan Presiden, angin puyuh akan datang ke sini. Sujin mengungkapkan 50 nama anggota parlemen di depan mata yang disebut Trias Politica Korea. Kekuasaan eksekutif terkonsentrasi di tangan presiden. Presiden sendiri telah kembali ke sisi leluhurnya. Kekuasaan yudikatif terkonsentrasi di pengadilan dan kejaksaan, hampir semuanya telah dibersihkan. Anggota parlemen yang mewakili kekuasaan legislatif juga telah dibersihkan. Sekarang Trias Politica Korea hampir mencapai efek trias busuk. Namun, setelah Sujin mengkhianati semua anggota parlemen yang telah menghabiskan uangnya, ia terbukti tidak bersalah berkat surat wasiat itu. Tentu saja, uang suap para anggota parlemen tidak ada hubungannya dengan dia, itu adalah urusan Minho dan grup Daejin. Saat ia meninggalkan ruang interogasi, Sujin sudah menjadi wakil presiden. Pasal 71 Konstitusi, ketika presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, Perdana Menteri akan bertindak sebagai wakil presiden. Pada saat saya meninggalkan tempat ini, saya adalah wakil presiden negara ini. Namun, Dou Donghui sudah mempersiapkan diri untuk kasus ini. Saat ia masih hidup, ia meminta Chong Hyeon untuk mencari Mengyu, dan mengatakan kepadanya bahwa Sujin telah menyebutkan 50 anggota parlemen yang menerima suap. Ia ingin melindungi dirinya sendiri sehingga sulit untuk mengatakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Berhati-hatilah, Perdana Menteri Cheongayon Sujin telah menerima hadiah yang sangat besar. Dia tahu cara bertahan hidup ketika dikejar oleh binatang buas. Dia akan memberikan yang lebih lemah darinya kepada predator untuk dimakan. Berhati-hatilah, saya khawatir hari ini akan menjadi ulang tahun terakhir Anda. Setelah itu Jang Seoke yang selama ini selalu mematuhi aturan memutuskan untuk berbohong sekali. Dia mengumumkan sebuah berita kepada media. Mengyu mengungkapkan bahwa Sujin telah menangani Injun di rumah sakit, mengadakan konferensi nasional darurat. Pihak jaksa akan mengambil tindakan. Pada saat itu, ambil alih kendali negara. Perdana Menteri Sujin, selama penyelidikan oleh pihak jaksa, Sekretaris Mengyu mengakui kebenaran tentang orang yang melenyapkan mantan Presiden Giang Injun. Ini adalah pengakuan. Saya tahu, catatan harian Presiden Han Minho dipalsukan oleh Perdana Menteri. Bahkan jika Giang Injun bangun, tidak ada cara untuk menyelamatkan kita. Jadi dia tidak seharusnya bangun. Ini adalah apa yang pernah Anda katakan. Dan Perdana Menteri yang menyakiti Presiden Giang Injun. Saya yang melakukannya. Dengan tangan saya sendiri, saya menggunakan sapu tangan saya untuk mengantarnya pergi. Percakapan antara mereka telah disiarkan secara nasional.
terkenal. Setelah Sujin menjelaskan semuanya, ia menerima telepon dari putrinya Soyeon. Ibu, di TV, Perdana Menteri Cheongayon Sujin. Dia dicurigai telah melenyapkan presiden dan akan ditangkap secara darurat. Begitu saja, Sujin benar-benar tamat. Kegelapan, tidak ada cara untuk mengalahkan cahaya. Tapi negara ini tidak punya cahaya. Hanya ada kegelapan yang berhadapan dengan kegelapan. Bahkan lebih gelap dan menyebut dirinya cahaya. Aku akan menyingkap tirai gelap ke satu sisi, memecah kegelapan di dalam, menciptakan cahaya baru. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.